Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anakku sekalian dengan saya Dr. Anda Rusnia dalam mata pelajaran sejarah wajib kelas 11. Ya. Apa kabar anak-anak sekalian? Tentunya baik-baik saja ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita perlindungan, kesehatan, kekuatan bagi kita semua dan terhindar dari wabah COVID-19. Amin. Baik, kita lanjutkan kembali pelajaran pada pagi hari ini dengan judul Antara Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia. Pokok C, penjajahan pemerintahan Belanda. Setelah pemerintahan Inggris berakhir, yaitu pada tahun 1816, Indonesia kembali dikuasai oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada masa kedua penjajahan ini, yang sangat terkenal adalah sistem tanam paksa yang diterapkan oleh Van der Bots. Pelaksanaannya dimulai pada tahun 1830. Terdapat ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan sistem tanam paksa tersebut. Namun pada akhirnya dalam praktek sesungguhnya terdapat banyak penyimpangan-penyimpangan. Masa pemerintah Republik Batav. Tahun 1795 terjadi perubahan di negeri Belanda. Munculnya kelompok yang menamai kelompoknya Republik Batav yang dipimpin oleh Louis Napoleon. Republik Batav adalah pemerintah baru Belanda sebagai bagian dari Prancis. Kelompok ini terpengaruh semboyan revolusi Prancis, liberté, kemerdekaan, égalité, dan fraternité, persaudaraan. 1795 Belanda diserang Prancis. Raja William kelima melarikan diri ke Inggris. Oleh pemerintah Inggris, Raja William kelima ditempatkan di kota Kew. Raja mengeluarkan perintah surat-surat Kew yang isinya adalah agar para penguasa di negeri jajahan Belanda menyerahkan wilayahnya kepada Inggris, bukan kepada Prancis. A. Pemerintahan William Herman William Daendels 1808 sampai 1811. Tugas utama mempertahankan Jawa agar tidak dikuasai Inggris. Yang pertama, bidang pertahanan dan keamanan. Memenuhi tugas mempertahankan Jawa dari serangan Inggris, Daendels melakukan langkah-langkah sebagai berikut. Membangun benteng-benteng pertahanan baru, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, meningkatkan jumlah tentara dengan mengambil orang-orang pribumi karena pada waktu pergi ke Nusantara, Daendels tidak membawa pasukan. Membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan sepanjang lebih kurang 1.100 km. Yang kedua, bidang pemerintahan. Daendels juga melakukan berbagai perubahan di bidang pemerintahan. Ia banyak melakukan campur tangan dan perubahan dalam tata cara dan adat istiadat di dalam kerajaan-kerajaan di Jawa. Yang ketiga, dalam bidang sosial ekonomi. Daendels juga diberi tugas untuk memperbaiki keadaan di tanah Hindia Belanda, sembari mengumpulkan dana untuk membiayai perang. Poin B, pemerintah Jansen 1811. Pada bulan Mei 1811, Daendels dipanggil pulang ke negeri Belanda. Ia digantikan oleh Jan Willem Jansen. Jansen dikenal seorang politikus berkebangsaan Belanda. Sebelum Jansen menjabat sebagai gubernur jenderal di Tanjung Harapan, Afrika Selatan tahun 1802 sampai 1806, 4 Agustus 1811, Inggris menyerang Batavia
26 Agustus 1811 Batavia jatuh ke tangan Inggris. Penyerahan Jansen secara resmi ke Inggris ditandai adanya kapitulasi Tuntang 18 September 1811. Yang kedua, perkembangan kolonialisme Inggris di Indonesia tahun 1811 sampai 1816. Tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulainya kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Minto secara resmi mengangkat Raffles sebagai penguasanya. Pusat pemerintahan Inggris berkedudukan di Batavia sebagai penguasa di Hindia. Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Ya. Kebijakan dalam bidang pemerintahan untuk memperkuat kedudukan dan mempertahankan keberlangsungan kekuasaan Inggris, Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekitarnya membenci Belanda. Strategis ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penguasa Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai kepulauan Indonesia. Yang pokok berikut, tindakan dalam bidang ekonomi. Raffles telah melakukan beberapa tindakan untuk memajukan perekonomian di Hindia Belanda. Beberapa kebijakan dan tindakan dijalankan Raffles antara lain: 1. Pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah atau land rate. Yang kedua, penghapusan pajak dan penyerahan wajib hasil bumi. Yang ketiga, penghapusan kerja rodi dan perbudakan. Yang keempat, penghapusan sistem monopoli. Dan yang kelima, peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Yang ketiga, dominasi pemerintahan Belanda. Tahun 1816, Raffles mengakhiri pemerintahannya di Hindia. Salah satu isi konferensi London adalah Inggris harus mengembalikan tanah jajahannya di Hindia kepada Belanda. A. Jalan tengah bersama Komisaris Jenderal. Setelah kembali ke tangan Belanda, tanah Hindia diperintah oleh badan baru yang diberi nama dengan Komisaris Jenderal. Komisaris Jenderal ini dibentuk oleh Pangeran William ke-6 yang terdiri atas 3 orang, yakni Cornelis Theodorus Lot Ketua, Arnold Ardian Bukes anggota, dan Alexander Gerard Philip Baron van der Kepelen anggota. B. Sistem tanam paksa. Pemerintahan Belanda terus mencari cara bagaimana untuk mengatasi problem ekonomi. Yang pertama, ketentuan tanam paksa. Penduduk menyediakan sebagai dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Waktu dan pekerjaan yang diperlukan menanam tanaman tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk tanaman padi. Tanah yang disediakan untuk tanaman tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib diserahkan kepada pemerintah Hindia Belanda. Kegagalan panen yang bukan disebabkan oleh kesalahan rakyat petani menjadi tanggung jawab pemerintah. Penduduk desa yang bekerja di tanah untuk pelaksanaan tanam paksa berada di bawah pengawasan langsung para penguasa pribumi. Sebagai pegawai-pegawai Eropa merupakan pengawasan secara umum. Yang kedua, pelaksanaan tanam paksa. Pelaksanaan tanam paksa menggunakan organisasi desa, di mana kepala desa menggerak para petani juga sebagai penghubung kepada pejabat pemerintah. Peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan penerapannya, hal ini menyebabkan korupsi oleh para pejabat. Hal ini menyebabkan penderitaan rakyat. Sementara itu, Belanda telah berhasil mengeruk kekayaan alam dan keuntungan di mana hutang VOC dapat dilunasi.
benteng pertahanan dibangun. C-nya, sistem usaha swasta. Pelaksanaan tanam paksa memang telah berhasil memperbaiki perekonomian Belanda. Para pemegang saham perusahaan Netherlands Handelsmaatschappij yang mendukung pelaksanaan tanam paksa karena mendapatkan hak monopoli untuk mengangkut hasil tanam paksa dari Hindia Belanda ke Eropa. Kaum liberal menuntut pelaksanaan tanam paksa di Hindia Belanda diakhiri. Hal tersebut didorong oleh terbitnya dua buah buku pada tahun 1860, yaitu buku Max Havelaar tulisan Eduard Dekker dengan nama samarannya Multatuli, dan buku berjudul Striker Kontrak Gula tulisan Frans van de Putte. Di dalam traktat Sumatera itu antara lain dijelaskan bahwa Belanda diberikan kebebasan untuk meluaskan daerahnya sampai ke Aceh. Seiring dengan upaya pembaruan dalam menangani perekonomian di negeri jajahan, Belanda telah mengeluarkan berbagai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Antara lain, tahun 1864 dikeluarkan Undang-Undang Perbendaharaan Negara Koptalbewit. Yang berikutnya Undang-Undang Gula Sweet. Berikut Undang-Undang Agraria Sweet. Tanah jajahan berfungsi sebagai 1. Tempat untuk mendapatkan bahan mentah untuk kepentingan industri di Eropa dan tempat penanaman modal asing. Yang kedua, tempat pemasaran barang-barang hasil industri dari Eropa. Yang ketiga, penyediaan tenaga kerja yang murah. D-nya perkembangan agama Kristen. Perkembangan agama Kristen di Indonesia secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni Kristen Katolik dan Kristen Protestan. Agama Hindu, Buddha, dan Islam, penyebaran agama Kristen juga melalui aktivitas pelayaran dan perdagangan. Dapat dijelaskan bahwa agama Kristen, Katolik, dan Protestan masuk dengan cara damai melalui kegiatan pelayaran dan perdagangan. Ya. Terima kasih. Sekian dan terima kasih untuk pelajaran hari ini. Kita akan bertemu lagi pada pelajaran selanjutnya. Ya. Tetap semangat ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.